Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Wong Deso menanggapi tantangan Habib Rizik Syihab, dan justru saat-saat krusial di mana para punggawa Nusantara menanggapinya, justru Habib Rizik pergi saat di mana tantangan itu akan dilakukan setelah Lebaran. Ini ditanggapi oleh Wong Deso Mbah Dowi terkait hal tersebut. Maka dengan demikian, apakah tantangan perang itu akan batal dengan sendirinya atas perginya Habib Rizik Syihab? Tentu ini menjadi sebuah provokasi yang nyata, dan hal tersebut hanya membuat gaduh dan suasana panas di negara Indonesia ini. Simaklah, cermati bagaimana Mbah Dowi Wong Deso menanggapi tantangan Habib Rizik Syihab. Sekali lagi mohon maaf yang kami Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik nantang perang, berani enggak Habib Rizik perang? Ayo Rizik perang, berani apa enggak? Ketakutan lari kabur kemana? Udah enggak ada tempat di muka bumi ini. Kira-kira Habib Rizik berani apa enggak? Itu sudah ditanggapi itu dari Tulungagung, dari Surabaya, dari Madura, Demak, Banyumas, PWI se-Indonesia itu sudah menanggapi. Rizik itu pengecut, munafik. Cakap tak serupa bikin, istilah bahasa Melayu itu cakap tak serupa bikin, ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Orang tanda-tanda munafik itu apa? Kalau ngomong tidak ditepati ya. Tanda-tanda munafik apa? Ngomong tidak ditepati. Hanya membuat opini-opini adu domba, mengadu masyarakat. Adu mana adu? Ayo aduh, katanya mau didatangi di Surabaya prep. Ya kan? Ini lama tidak live, makanya saya biarin aja, saya tonton. Coba begitu saya ngomong sedikit ya, masalah Gus Fuad yang dilaporkan, masalah laporannya dan masalah diangkatnya pahlawan nasional Al Idrus, ya kan? Sudah saya jelaskan, saya suruh meninjau masalah kewarganegaraannya ya, dan lain sebagainya. Ya nggak masuk lah, pahlawan nasional abal-abal. Kalau mbah-mbah saya, buyut-buyut saya, kalau mau mendaftarkan pahlawan nasional 10 masih ada. Kalau mau mendaftarkan jelas masuk. Kalau tidak masuk ya undang-undang negara saya robek. Jadi keluarga saya itu kalau mau mendaftarkan pahlawan nasional 10 pasti diterima. Kalau nggak diterima tempeling, apa dulu presiden, apa dulu sopo. Banyak orang mendaftar gitu aja nggak mendaftarkan, nggak butuh lah, nggak butuh gelar pahlawan nasional. Kebaikan itu untuk menghadap Allah. Habib Rizik ketakutan kabur. Bang Deddy Mulyadi bongkar aja itu Megamendung, bongkar. Tanah PTPN itu tanah negara. Hak guna pakai sewa lahan itu dimulai setelah runtuhnya presiden. Jadi 98 itu akhirnya penjaraan kayu jati sedunia itu. Hutan-hutan digunduli, kemudian waktu itu PTPN karena pemerintahan belum tertib, akhirnya hak guna pakai
Ibaratnya pasar hak guna pakai tetap kembali pemerintah apabila dibutuhkan pemerintah. Nggak ada alasan seandainya hukum jual beli orang yang menggunakan hak guna pakai atau sewa lahan kok dijual milik negara, itu sudah kriminal. Gampang itu, udah tendang, nggak ada ganti rugi, gusur habis-habisan, nggak ada ampun. Loh, kalau Bang Deddy tidak mau menggusur, itu tanah milik rakyat Indonesia, bukan kelompok. Seluruh rakyat Indonesia tidak terima, harus menyuarakan, bongkar. Dan itu adalah sumber percontohan Bang Deddy. Habib Rizik pasti lari lah, ketakutan. Lah apa yang sudah tidak saya ungkap sebetulnya ya, masalah Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah. Itu di sini muridnya banyak, itu Pak Taiful dulu di Mekah, Pak Nasrullah dan lain sebagainya, itu di Mekah semua. Kan saya sudah ngomong, sebetulnya saya sudah menghubungi Gus Fuad sejak dulu. Tonton ini Gus, muridnya Sayyid Al-Maliki ini bikin ulah, termasuk yang membalawikan di Ponegoro itu kan, siapa itu sudah saya terangkan semua di YouTube. Terus kemudian saya nelpon Gus Fuad memberitahukan, ini tonton ya, dan ini adalah kelompok ini. Saya kasih tahu semua Gus Fuad. Nah, waktu itu Gus Fuad belum 100% percaya. Ya tidak semuanya Mbah muridnya Sayyid Al-Maliki itu buruk, iya, tapi sudah dikuasai Ba'alawi, saya ngomong gitu. Akhirnya nanti tonton aja nongol, yang saya buka pertama saya tunjukkan ya, itu siapa, Pasuruan itu siapa itu, Ali Badri ini. Akhirnya muncullah Ahli Badri, dan kemudian nah itu kemudian saya unggah masalah narkoba di Indonesia, narkoba di Indonesia. Nah, sudah saya terangkan ini siapa, Polri kemana, ke Al-Jihad di Tuban atau mana, ada berapa narkoba yang resmi di Indonesia menjadi nakib dan lain sebagainya. Akhirnya ada kasus, terus pelaporan siapa itu, Kiai Imad atau Gus Fuad dan teman-temannya BKN juga untuk Banyumas. Akhirnya usut, ternyata Polri juga di dalamnya kan gitu, yang di Bandung itu. Akhirnya Kesro Polri dengan Gus Fuad dengan Buya Yusuf Mubarok. Nah itu akhirnya saya telepon semua, Polri juga saya udah. Akhirnya Polri ngeyel lagi kemarin, lari ke sana ke sini. Ada orang Solo yang mau membuatkan organisasi, orangnya juga ketemu, saya juga mampir ke Solo. Oh itu loh, saya ketawa aja, Polri mau buat organisasi, bagaimana, apa tahu? Nggak tahu ya. Itu lah kemarin waktu setelah mualaf saya telepon sama saya, itu saya unggah di Facebook itu kan, saya unggah. Nah, kapasitasnya sampai seberapa? Ini Rizik lagi saya unggah, sudah Ba'alawi itu sudah nggak ada tempat di Indonesia. Akhirnya saya mengunggah muridnya Sayyid Al-Maliki, saya pura-pura nggak tahu, yaitu Gus Ja'far Madura ya kan, waktu mengkritisi Zaini masalah Ubed bin Maimun. Saya buat YouTube itu diteruskan, kalau nggak salah barangkali itu teman saya yang ada di Lirap, saya gitu kan. Saya pancing begitu, akhirnya dia mengunggah YouTube, mengaku mondok di Mekah di keluarga Al-Maliki. Kemudian setelah kemarin pertemuan Naat, dia detail alasannya dilarang dengan Sayyid Maliki ya kan. Masalahnya apa? Sejak dulu saya itu di luar negeri 8 tahun, sebetulnya tahu semua permasalahan ini. Tapi ini permasalahan harus diungkap dari sisi mana itu. Akhirnya saya dipersekusi. Nah itu awal saya dipersekusi, nah otomatis semua yang mondok di luar negeri atau di mondok atau kuliah di luar negeri
itu ada jaringan. Sebetulnya Said Al-Maliki itu jadi korban itu, karena seorang ulama itu sebetulnya tidak memiliki arah tujuan tentang duniawi. Arah tujuannya itu adalah ibadah, yaitu Said Maliki hanya mengajarkan pengetahuan, kemudian santri-santrinya ini yang aneh-aneh. Makanya sebetulnya kalau saya ngomong antara Ba'alawi dengan Kiai Imad, nggak mungkin bertemu, gitu, nggak mungkin. Ba'alawi melawan Kiai Imad nggak mungkin. Sebelum rame, saya sudah ada yang menghubungi, biadab begini, tidak, terus hak-hak batal-batal. Saya sudah dikasih tahu ini itu semua. Masalahnya apa? Bagi saya itu nggak penting. Masalah nasab itu nggak penting, karena mereka sok-sokan mengaku turunan Nabi. Ya akhirnya bagaimana cara saya membuka? Makanya pemainnya itu sebetulnya saya, bukan Kiai Imad, bukan Gus Fuad. Kalau Gus Fuad itu cuma karena tidak cocok dengan perilakunya, karena Anda menyakiti saya, karena Anda memperkusi saya. Jadi saya hubungi pelan-pelan bagaimana ini bisa muncul. Sampai mahasiswa Yaman, Ustadz Yusuf, meneliti ke Yaman, ke yang lain-lain, yang salahnya sendiri. Kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya jadi YouTuber awal itu pura-pura gila, pura-pura nggak waras, hanya menjaga negara ini. Yang mengusulkan, yang mendoakan jadi presiden, penasihat presiden Habib Lutfi juga saya. Saya paham Habib Lutfi mau jadi sufi sedunia, sufi dari Hong Kong. Toreko sedunia, toreko dari Hong Kong. Saya tahu semua. Karena apa? Tahun 90 saya sudah tongkrongnya di Pekalongan. Orang Doro kenal semua sama saya. Habib Lutfi belum jadi Habib. Dia agak terkenal kan mulai 2000-2001 di PBNU, kemudian 2001 di Toreko. Nah di situ makanya saya membahas masalah penyelewengan Torekoh awal. Karena apa? Pak Yai Alwani tidak mampu, tidak ditanggapi. Kalau saya kan punya ilmu karomah internasional, apabila saya ngomong tetap terjadi. Karena apa? Saya hubungi semua, yang ada di langit saya hubungi, yang ada di bumi saya hubungi. Ayo kita main hiburan. Sama saya main-main, diketawain, ya kan? Ayo Habib Rizik. Loh, yang bisa menghentikan Habib Rizik itu cuma saya. Yang bisa menghentikan Ba'alawi itu cuma saya, ya kan? Saya. Sejak dulu itu nggak ada NU. Mulai tahun 2000 sampai 2003 pembeloan sejarah NU, Toreko, makam-makam itu langsung serempak. NU semua ikut, paham nggak? Gerakannya Habib Rizik itu semua ikut. Demo, FPI, sadis bro. Minuman, miras, tempat pelacuran, sampai Jawa Tengah itu satu kedu. Itu tidak cukup, itu tahun berapa masih rame-ramenya. Pak Taiful juga demo ya kan. Saya yang paling menentang sebetulnya, diam-diam. Saya tidak terima, saya nggak cocok sama sekali. Siapa dulu? Kalau nasab ini sudah berapa abad, memang sejak zamannya Ba'alawi sudah dibahas itu pertentangan antara Si Abdul Qadir dengan Fakih Muqaddam, dan sudah sejak dulu-dulu. Tapi bisa muncul di permukaan seperti ini, itu kalau nggak jenius itu nggak bisa bro, beneran.
kekuatan mereka itu sudah luar biasa, apalagi dia bernaung pada organisasi FPI yang waktu itu Menkumhamnya jelas, tapi penataan organisasinya kan tidak jelas. Fakta nyatanya organisasi FPI sebelum bubar itu ya Menkumhamnya ada, ahunya ada, tapi akte notarisnya nggak tahu ya. Kemudian apakah membentuk setiap wilayah DPD, DPW, DPC, apakah membentuk tapi abal-abal, karena apa? Akte notarisnya tidak diberikan. Seharusnya kan akte notaris setiap minim DPD, kalau DPC, kecamatan dan ranting untuk desa, itu di bawah naungan DPD. Minim itu setiap DPD harus ada notaris dan ada surat tegas sebagai anggota khusus ya. Kemudian pemberitahuan ke kantor domisili ke desa, kemudian ke Kesbanpol, ke Polres, Kodim pemberitahuannya ke kejaksaan dan ke kabupaten ya kan, dan pusat sendiri, itu seluruh Indonesia gitu. Makanya tidak punya kekuatan, jadi seperti organisasi abal-abalan. Begitu pemerintah turun tangan maka tidak punya kekuatan gitu. Karena sama saja ibaratnya partai belum menguasai wilayah. Satu Indonesia ada berapa kabupaten dan ada berapa kecamatan, ada berapa desa. Jadi ilmu lokalogi itu harus menguasai. Ini nggak ada yang punya pengetahuan kok sebetulnya. Kalah kalau wong desa kan ini ampuh bro. Dikira saya itu nggak makan bangku sekolah, makan sampai untungnya ompong itu. Karena kerasnya bangku sekolah, paham nggak? Udah. Saya ngomong silakan NU mau pemerintah mau MUI dukung Mbak Alawi, silakan. Saya punya permainan internasional bro, sampai dunia. Saya berani ngomong di depan Gus Jazuli waktu awal, udah nggak ada itu di zaman Gus, nggak ada. Saya ngomong Gus Jazuli saya angkat jadi wali waktu pertemuan di Solawat. Saya kelihatannya tidak ikut-ikut, bos, saya itu bos yang menggerakkan semua. Saya pintar ngomongnya, wih ini saya dapat hadiah Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Ya iya, sebagai petunjuk Allah, jadi inspirasi itu berdasarkan petunjuk Allah, nyata itu belum terjadi. Kalau saya sudah ngomong, alah, nggak ada apa-apanya. Kalau Muhyiddin masih nekat-nekat aja, ikuti Habib itu, ya, terusin. Kamu dibayar berapa, dapat apa? Kamu justru orang yang paling durhaka kepada orang tua Muhyiddin. Muhyiddin adalah orang yang masuk neraka pertama dengan para Ba'alawi. Karena apa? Benci dengan orang tua. Tidak birrul walidain. Birrul walidain tidak mengikuti Habib, haram hukumnya mengikuti Habib dalam ilmu birrul walidain. Walaupun cucu Nabi sekalipun, kalau belum birrul walidain, haram hukumnya mengikuti siapa-siapa. Birrul walidain dulu, yaitu hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Karena apa? Dalam NU-nya agar Indonesia itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sedangkan terkait baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu mu'anas semua, perempuan semua, datang bulan semua. Jadi bermasalah. Belum baldatun thayyibah sekarang. NU bisa ngomong seenaknya sendiri. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Delok entar kipe blok. Delok entar kipe. Wedok kabeh entar kipe mu'anas kabeh, datang bulan kabeh. Negara yang baldah itu yang belum baldah, karena apa? Negara Indonesia itu masih datang bulan, mules wetenge. Aku tak ngawur, orang ngerti ngaji, bener ora tercipe. Bener yang ngono orang ngono, lambe-lambeku urusan aman. Yang penting buktinya ya kan. Saya pengen tahu, ternyata kelompok Ba'alawi kalai karo wong desa, kualat merkusi wong desa. Nek kowe merkusi Gus Watok yang paling geger. Ya, kasusnya sampai 7 bulan baru selesai, ya kan? Saya ya tahu semua, saya punya intelijen.
ngomong asal mecotot, ngakuni Islam, ngakuni turunan Nabi, memberikan majas gambaran itu, orang itu dikatakan monyet, apa benar gitu. Kalau orang lain ngomong kasar, diperkusi, ya kan, perkasa perkusi. Apa gitu saya naik sing ngomong apa itu? Ya takarepmu lah ngomong orang gila, bro. Ya kan? Tonton YouTube saya pasti ketawa semua lah. Itu loh. Begitu saya ngomong masa Robito legalitasnya juga tidak jelas. Gitu loh. Coba dicek legalitasnya. Keluarga negaraannya dicek, semua dicek terus teman-teman ya, teman-teman YouTuber. Teliti tentang sejarah, tentang apa. Kalau perlu ya sambil tongkrong, sambil ngerokok sama Said Agil Sirot. Said Agil Sirot kan saya angkat jadi wali karena kemarin mendukung siapa ya waktu pilihan presiden, Anies atau siapa ya, saya pecat jadi wali baru tahu. Ya, Kiai Agil Sirot itu paham sejarah dan lain sebagainya. Orang Islam itu ya, orang Islam Indonesia jangan dilawan. Orang Arab itu orang goblok-goblok. Jangan berani-berani melawan orang Indonesia. Yang pakal dalam penelitian sejarah, ya, pakal penelitian sejarah Islam, peradaban Islam itu hanya Jawa. Kalau ngomong peradaban Islam itu Jawa. Jawa itu sulit dihancurkan. Mau aliran bagaimanapun itu sulit dihancurkan. Sayyid Al-Maliki itu sudah saya unggah lama, waktu baru saya diperkusi itu saya unggah. Sampai nakobah itu sudah saya unggah. Sekarang baru muncul. Nah, saya ngomong agak menyinggung begini ini karena sudah ada yang mewakili saya menyampaikan, kebetulan dari muridnya keluarga Sayyid Al-Maliki sendiri, yaitu Gus Ja'far Madura. Itu sebetulnya komplotan itu ya, komplotan muridnya Sayyid Al-Maliki yang di Ba'alawi itu mulai tahun berapa? 92 bro, 92 itu mulai bergerak. Akhirnya apa? Nakobah menjual buku-buku, membuat jaringan, tapi dasarnya memang kurang. Jadi Ba'alawi itu, makanya saya ngomong, Ba'alawi itu nggak punya manuskrip, nggak punya babon atau buku pencatat nasab keluarga, nggak ada. Kalau Indonesia itu seperti keraton itu ada. Keraton itu punya babonnya atau punya manuskrip atau manuskrip tunjangan, dan penopang-penopangnya banyak sekali. Wali Songo juga punya manuskrip catatan nasab keluarga, juga punya penopang-penopangnya juga punya. Nah, kalau Ba'alawi nggak punya, makanya membelokkan kuburan. Lah, agak menjadi penopang, gitu. Akhirnya membelokkan NU, ya kan? Akhirnya membelokkan Toreko, padahal Torekonya Ba'alawi itu sudah sendiri lain. Pesta model apa? Nah, aku tak ngomongnya ngawur bro. Saya itu ngomongnya ngawur, asal mengap ya. Karena saya itu nggak penting, saya itu komandan. Saya itu komandan tingkat tinggi, paling tertinggi komandan itu saya. Jadi anak buah saya, jalan terus, jalan. Itu. Saya cuma ngerokok. Kadang-kadang saya ditanya, itu gimana? Yang saya kasih tahu itu cuma Gus Fuad, Pleret, sama Buya Yusuf Mubarok. Saya anggap keluarga.
Makanya dari awal saya ngomong Gus Fuad harus dijaga, dan saya tetap menjaga Gus Fuad. Terus Kiai Imad, Buya Yusuf Mubarok, Kiai Sarif, Uin, terus Kiai Nur Ihya dan yang lain-lainnya, itu saya jaga dari belakang. Tapi dia itu punya inspirasi hebat. Jangankan kelompok PWI ya, orang yang meneliti tentang nasab dan sejarah yang menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Sedangkan orang yang membela Ba'alawi aja saya dukung ya, seperti Zaini waktu akan debat nasab di Banten. Zaini itu diambil, Lobito, terus siapa itu? Rumel itu diambil, Wafi suruh ikut debat nasab. Akhirnya Kiai Imad, saya ngomong apa mau debat nasab kurang 1 minggu, Kiai Imad jangan sampai datang karena ini ilegal tanpa izin, bukan legal, ilegal. Karena tidak punya kapasitas untuk sarana mediasi membahas tentang nasab. Bernaung pada apa? Karena negara Indonesia ada aturan undang-undang itu. Saya itu cerdas bro. Kasihan. Halo para Ba'alawi moncrot kerawak, kapan Ba'alawi wani perang? Habib-habib wani perang. Wis tau omong iku lek njaluk dhuwit nang kampung-kampung, nang kampung apa nang wong cerita keturunane Nabi ngene wis ora usah digugu. Duit iku golek angel, gak usah kekekno.